Selamat pagi Alpha Omega Church. Come on. Happy Sunday to you all. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji dan muliakan Tuhan tempat ini. Come on. Woo. Sama-sama kita angkat tangan kita, come on. Di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Kami percaya kau hidup dalam kami Tuhan. Di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Come on. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku iman, gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi segala kemuliaan bagimu Bapa. Terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus.
kuatkan dan teguhkanku iman, gantikan semua raguku, milikmu hidupku, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita, come on. Haleluya, sama-sama. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Kau yang baik Bapa. Thank you Lord. Kau sungguh indah, sungguh baik Tuhan. Dan Kau sertai kami Tuhan, dalam setiap langkah kami, manapun kami berjalan, segala musim Tuhan, kami sadar ataupun gak sadar ya Tuhan. Thank you. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau baik Bapa. Thank you. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau baik Bapa.
segala musim hidup kami, manapun kami berjalan, kami sadar atau enggak, Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Thank you Lord. Makasih untuk setiamu. Kami percaya Engkau beri yang terbaik untuk kami setiap saat. Kami ingin semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu, Kau jadikan serupa denganmu, Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau baik Bapa. Dalam-Mu ada pengharapan ya Tuhan. Pagi hari ini kami hadir setiap kami Tuhan dengan satu harapan, dengan satu tujuan. Kami ingin lebih dekat, kami ingin mengenal Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya cinta-Mu sudah meliputi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala struggle, segala pergumulan yang kami hadapi, dan jalan keluar, dan kami akan mengalami kemenangan dalam-Mu Tuhan. Amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Come on Yosi, jadikan doamu pagi hari. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan bersama, kemenangan terjadi di sini. Lebih percaya lagi. Kau hadir di sini, yes God. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus.
Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Yesus. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, setiap kami di tempat ini Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita katakan haleluya, thank you Jesus buat kebesaran-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Shikra baba 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 baba. Shikra la 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 la. Shikra baba 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 baba. Shikra la 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 la. Hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Ajaib Kau ya Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Terjadi di sini. Kelepasan. Haleluya. Terjadi di sini. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Yes God, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang begitu besar, Kau Allah yang begitu mulia Tuhan. Tapi Engkau bersedia untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kau hadir bersama-sama kami Tuhan di gereja ini Tuhan. Di komunitas kami ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kau begitu ajaib Tuhan, karyamu begitu indah buat setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu ingatkan kami Tuhan, siapapun kami ya Bapak, apapun yang kami hadapi Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau gak pernah jauh dari kehidupan kami Tuhan. Kau dekat Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan bahkan Kau ada di dalam setiap kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau menjumpai kami pribadi demi pribadi Tuhan. Kau sangat personal buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Biarkan kami terus Tuhan punya kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami bisa melangkah bersama-sama dengan Engkau setiap harinya ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman ini bisa mengubahkan setiap kami Tuhan. Biarkanlah Engkau berbicara secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Dan biarkanlah
Engkau sendiri Tuhan yang mengubahkan Tuhan hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita pagi hari ini. Sebelum kita duduk, mari kita say hi to teman-teman di sebelah. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy ELC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, ELC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di ruangan teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024 jam 10.30. Untuk ibadah Joy tetap ada di jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lewatkan ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Hidup ini selalu perlu kekuatan dan semangat, tapi kita tidak bisa hidup sendiri, kita selalu perlu Roh Kudus. Roh Kudus ingin mendampingi kita dan sudah menyediakan kuasanya bagi kita. Karena itu, Alpha Omega Church mengajak kita semua untuk membuka hati dan menyediakan waktu 1 hari saja kita menyediakan diri untuk mengakses kuasa Roh Kudus yang sudah disediakan untuk kita. Kita akan berdoa bersama-sama tanggal 16 Mei 2024 jam 8 malam secara onsite. Ini sangat perlu untuk kita semua sediakan diri, sediakan hati, dan sediakan waktu untuk hadir bersama dan menerima kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Here we go! Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Dan sebelum itu saya ingin boleh ditampilkan multimedia. Saya ingin kita membaca bersama-sama sebuah kutipan yang saya ambil. Generosity is love in action. Saya ingin menceritakan sedikit ya. Saya terinspirasi dengan sebuah cerita yang nyata di mana ada seorang perempuan itu yang dia itu adalah anak pertama dari dalam sebuah keluarga dan kebetulan papanya itu sudah nggak ada, papanya udah nggak ada dan mamanya itu sedang sakit. Mamanya sakit jadi dia adalah tulang punggung keluarga dan di saat itu dia harus membiayai keluarganya dan juga dia harus membiayai adik-adiknya yang sekolah gitu. Dan seluruh keluarga itu bergantung sama dia pada waktu itu. Dan kebetulan waktu itu penghasilan yang dia dapatkan itu cukup untuk membiayai seluruh keluarga itu. Nah waktu itu dia berpikir suatu kali dia berpikir seperti ini, tinggal beberapa bulan lagi aku udah gak perlu kasih adik-adikku uang lagi karena mereka itu udah lulus semua. Dan terjadilah seperti itu, terjadi saat akhirnya dia punya kesempatan untuk dia gak perlu kasih keluarganya lagi, dia gak perlu kasih adik-adiknya lagi. Tapi yang terjadi saat dia nggak perlu kasih adik-adiknya lagi, malah dia menyadari bahwa finansial dia itu kembali ke nominal yang kecil lagi. Sampai dia menyadari seperti ini, dia menyadari bahwa memang dia diberi kepercayaan lebih dalam finansial itu untuk bisa memberkati orang di sekitarnya. Nah dari cerita ini kita belajar bahwa generosity is love in action. Oleh karena itu mari kita jadi jemaat, mari kita jadi gereja yang bisa generous sama seperti Bapa kita di sorga yang generous kepada setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita siapkan persembahan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh lagi Tuhan
untuk bisa diberi kesempatan memberikan persembahan kami Tuhan, memberikan bagian terbaik kami Tuhan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, ini adalah momen Tuhan Engkau mempercayai kami Tuhan sebagai orang-orang Tuhan yang akan menjembatani orang-orang di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan lewat gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan memakainya dengan luar biasa Tuhan, akan menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, dan untuk menjangkau orang-orang untuk lebih dekat dengan Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Asyar silakan. Terima kasih buat persembahan yang diberikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Alpha Omega Church. Dan saya hari ini diberi kesempatan oleh tim gembala untuk bisa membawakan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya berdoa firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini bisa memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Sama seperti saya diberkati ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, minggu ini kita masuk ke dalam part yang keempat, part yang terakhir, yaitu tentang My Health, My Future, tema besar di bulan ini. Dan di hari ini ada judul untuk firman Tuhan hari ini, yaitu My Attitude, My Future. Mari kita ucapin sama-sama, My Attitude, My Future. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Suatu kali ada seorang pria, dia itu pergi untuk membeli burung beo. Ya, dia pergi untuk membeli burung beo, terus habis itu dia ini bawa pulang burung beonya. Ekspektasinya dia, mungkin akan suasana lebih nyaman di rumah. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi ternyata. Ketika burung beo itu dibawa pulang, ternyata yang terjadi itu sikapnya itu nggak baik benar. Sikapnya dan attitude-nya dari burung beo ini itu jelek banget, buruk banget. Dan bahkan burung beo itu suka marah-marah. Dia itu suka ngomong kotor. Jadi burung beo ini yang sepertinya harusnya membuat suasana lebih baik, justru membuat suasana lebih buruk di dalam rumah itu. Dan banyak sekali cara yang udah dicoba nih sama pria tersebut. Dia mencoba mulai dari cara A, B, C sampai Z. Untuk ngubah attitude dan sikap dari burung beo tersebut. Tapi nggak berhasil gitu. Apapun cara tuh nggak berhasil yang dilakuin. Akhirnya dia stres kan ya, dia pusing gimana ini akhirnya. Nah akhirnya dia berpikir ya udahlah kalau memang seperti itu dimasukin aja ke dalam freezer ini burung ini. Akhirnya dimasukinlah ke dalam freezer burung beo ini. Ketika dimasukin ke dalam freezer dia ini tetap kelakuannya masih tetap sama, masih marah-marah, suka maki-maki juga ya, ngomong kotor gitu kan. Dia ngacauin semua diglodak-glodakin pokoknya gitu. Terus suatu kali hening, dalam beberapa menit hening. Kan pria ini tadi berpikir, kenapa kok diem nih sekarang nih? Oke, ditunggu sebentar lagi nih. Ditunggu sebentar lagi, oh ya memang gak ada suara tiba-tiba. Dia mulai curiga nih, kenapa ya burung beo ini? Akhirnya dibukalah itu freezernya itu. Ketika dibuka ini burung beo keluar. Dia keluar terus dia kembali ke sangkarnya dia ya, bertengkar kembali ke sangkarnya. Terus dia ini bilang kepada pria tersebut, mohon maaf, maafin aku banget, aku udah salah selama ini. Aku nih sikapku tuh udah jelek, aku nih suka marah-marah, aku nih kasar, maafin banget ya, maafin. Terus pria ini kan bingung, kenapa ini? Ada kesambet apa ini? Tiba-tiba berubah 180 derajat gitu kan. Dari yang suka maki-maki tiba-tiba berubah gitu. Kenapa? Apa dia kedinginan kali ya di dalam freezer? Mikirnya gitu. Tapi ketika itu si burung beo ini kembali bilang seperti ini, permisi mau nanya, boleh nggak nanya? Itu ayam-ayam kenapa di dalam sana kok? Dia melakukan kesalahan apa gitu, sampai mereka bisa frozen kayak gitu. Jadi paham ya saudara-saudara sekalian ya. Jadi burung beo ini ngelihat di dalam freezer itu ternyata ada ayam-ayam yang sudah frozen. Dia takut jadi seperti itu gitu. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini, kita ini manusia, kita ini dihadapkan dalam berbagai macam situasi.
dalam berbagai macam kondisi dalam kehidupan kita setiap harinya. Yang memancing attitude kita, yang memancing sikap kita, dan memancing respon kita. Benar apa benar? Benar ya, benar banget. Dan cara kita meresponi sesuatu itu sangat menentukan banyak hal. Sekali lagi, cara kita meresponi sesuatu itu menentukan banyak hal. Yang pertama, attitude atau sikap kita menunjukkan nilai diri kita. Attitude atau sikap kita menunjukkan nilai diri kita. Attitude atau sikap kita menunjukkan apa yang terjadi berikutnya. Dan attitude atau sikap kita menunjukkan masa depan kita. So hari ini kita akan membahas 3 hal ini yang penting. Kita tahu bahwa mungkin masih banyak hal lainnya yang bergantung pada attitude kita. Tapi kita mau fokus hari ini di 3 hal tersebut. So hari ini ada sebuah tagline yang kita akan bawa pulang bersama-sama. Yaitu attitude atau sikap yang kita pilih saat ini akan berdampak saat ini dan nanti. The attitude we choose now will have effect now and later. Kita mau ucapin sama-sama dalam bahasa Indonesia yuk. Bersama-sama. 1, 2, 3. Attitude atau sikap yang kita pilih saat ini akan berdampak saat ini dan nanti. So kita tahu banget bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang sangat relate. Sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang kayak gak relevan, yang jauh banget dari kehidupan kita, yang gak cocok sama kehidupan kita. Tapi sebaliknya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa pakai firman Tuhan itu sebagai apa? Sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sebagai petunjuk dalam kehidupan kita yang kita bisa lakukan setiap harinya. So hari ini kita akan melihat cerita seseorang yang sangat powerful, yang sangat punya kuasa dan pada akhirnya dia ini dipilih sebagai seseorang yang pemimpin sebuah bangsa selama 32 tahun. Cukup panjang, 32 tahun. Namanya yaitu Daud. Nah Daud ini muncul pertama-tama dia itu bekerja sebagai pengembala domba. Waktu itu dia umurnya masih muda, dia itu sebagai gembala domba. Awalnya kayaknya dia ini kurang di respect sama keluarganya juga. Dia ini kurang kayak dianggap nggak bisa apa-apa, paling bungsu, paling nggak ngerti apa-apa, paling istilahnya kayak ngerti istilahnya cupu lah atau mungkin dibilang pupuk bawang ya karena kayaknya paling kecil dari antara keluarganya. Jadi dianggap nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kegiatannya setiap harinya adalah apa? Mengembalakan domba. Nah pada waktu ada nabi datang ke rumah untuk memilih salah satu anak ya kan. Di sana itu bayangin aja seluruh anak sudah dibilang untuk dikumpulin. Tapi orang tuanya sendiri itu gak nyuruh Daud untuk kembali ke rumah. Daud masih ada di padang rumput untuk mengembalakan domba. Bayangin aja orang tuanya aja gak nganggep Daud. Gak respect Daud gitu. Dan mengembalakan domba pada waktu itu, pada zaman itu bukan suatu hal yang kayak istilahnya fancy banget atau punya prestige yang cukup tinggi gitu ya. Karena mungkin di zaman itu lebih ke kalau misalnya pekerjaannya adalah prajurit, wow luar biasa banget gitu. Tapi kalau misalnya pengembala domba, cuma mengembalakan domba untuk menjaga domba istilahnya seperti itu. Nah ada beberapa nih yang berpikir, jangan-jangan dia itu memang sengaja disuruh untuk mengembalakan domba supaya nggak terekspos. Supaya keluarganya kayak, semuanya bagus-bagus, semuanya tinggi-tinggi, perawakannya tinggi-tinggi semua. Nggak ada yang kecil kayak gini. Mungkin atau itu hanya pemikiran aja, mungkin orang tuanya malu punya anak seperti dia gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tuh ngelihat hal yang berbeda. Hal yang nggak dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Ternyata dari semua kakak-kakaknya yang kelihatannya tinggi, besar gitu ya. Sedangkan yang Daud ini cuma suatu anak yang kecil yang dibilang imut banget karena mukanya kemerah-merahan ya kan. Dan itulah yang dipilih oleh Tuhan sebagai raja atas bangsa Israel. Nah setelah dia diurapi jadi raja, kan harusnya dia bisa memerintah kan. Dia langsung bisa memerintah bangsa Israel. Harusnya dia juga sedikitnya lah, at least dia dapat hak-hak istimewa sebagai raja. Dan lain sebagainya, ataupun dia juga bisa dihormati nih sebagai raja. Tapi kenyataannya gak seperti itu. Kenyataannya itu sangat 180 derajat berbeda banget. Kenyataannya gak seperti itu.
sudah diurapi nih jadi raja. Dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Dia nggak bisa bilang misalnya ke orang-orang, aku ini udah dilantik jadi raja, next raja. Dia nggak bisa bilang seperti itu. Dia nggak bisa datang ke misalnya ke kerajaan terus dia bilang aku ini sudah dilantik atau sudah diurapi jadi raja berikutnya. Dia juga nggak bisa bilang seperti itu. Sudah diurapi jadi raja, tapi nggak jadi perubahan, nggak ada perubahan apapun dalam kehidupannya. Jadi apa yang dia lakuin setiap hari? Tetap mengembalakan domba. Apa yang dia kerjakan setiap hari tetap jagain domba-domba itu. Itulah kesehariannya. Masih tetap mengembalakan domba dan ada di padang rumput. Nah, sampailah pada momen di mana dia mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Saat dia mengalahkan Goliat ini kayaknya so very iconic ya. Semuanya pada tepuk tangan, semuanya pada wow luar biasa ini Daud. Dan mulai terkenal itu Daud. Kalau misalnya pada zaman itu ada TikTok atau mungkin ada Instagram, kayaknya dia udah followernya udah tinggi banget, sudah MM-an gitu kan. Atau mungkin viewersnya udah berapa M gitu ya. Nah, mulai orang tuh notice, ini loh Daud. Daud yang mengalahkan raksasa Goliat. Daud yang bisa mengalahkan Goliat, mengalahkan bangsa Filistin itu. Nah, mulai juga orang nyanyi seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu, sedang Daud mengalahkan puluhan ribu. Di momen ini malah justru kehidupan Daud ini mulai mengalami hal-hal yang enggak mengenakan dalam kehidupannya. Mengalami hal-hal yang enggak menyenangkan dalam kehidupannya. Daud ini sudah diurapi jadi raja, dia ini tetap harus tunduk dan mengabdi kepada raja yang pada saat itu memerintah, yaitu Raja Saul. Dan karena Saul ini kayak nggak confident ya, kayak insecure gitu kali ya. Kok pada orang-orang ini pada membahas tentang Daud, mulailah timbul rasa iri hati. Mulai timbul rasa iri hati, Saul ini ingin membunuh Daud berkali-kali, nggak cuma sekali, beberapa kali. Dari mulai dilempar tombak lah di kerajaan tersebut, di istana. Sampai dikejar-kejar dari kemanapun Daud pergi itu dicari. Kemanapun Daud pergi itu dicari sampai ke daerah-daerah sekalipun. Nah kita lihat nih satu momennya. Dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ke 8. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ke 8. Dari situ Daud pergi ke wilayah En-Gedi dan bersembunyi di gua-gua. Ketika Saul baru saja pulang dari peperangan melawan orang Filistin, ia menerima kabar bahwa Daud ada di padang gurun dekat En-Gedi. Segera Saul memilih 3.000 prajurit terbaik. Kita mau ucapin sama-sama yang digarisbawahi ya. 3.000 prajurit terbaik dari seluruh Israel. Lalu berangkat mencari Daud dan anak buahnya di sebelah timur gunung batu kambing hitam. Kita bisa bayangin jadi Saul itu seperti apa. Hanya untuk cari satu orang yang kayaknya kuasanya itu kayak dia lebih powerful sih daripada Daud hanya seorang ya. Tapi dia bela-belain memilih 3.000 orang prajurit yang terbaik. Saking terobsesinya dia sama Daud untuk bisa kayaknya ya pokoknya gimana caranya mau menghabisi Daud. Padahal harusnya apa sih? Gak ada apa-apa. Daud tuh bukan orang yang kayak istilahnya mau menggulingkan Saul, mau mengelengsarkan Saul. No, tapi ini mulai dari apa sih? Dari iri hati. Terbakar dari hanya iri hati aja. Nah kita lanjut baca nih dalam 1 Samuel 24 ayat 4 sampai ke 8. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai ke 8. Kita mau baca sama-sama ya. Maka sampailah Saul di dekat beberapa kandang domba di tepi jalan. Di situ ada pula sebuah gua dan Saul masuk untuk buang hajat. Kebetulan sekali Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi di gua itu juga. Lebih dalam lagi. Lalu berkatalah anak buah Daud kepadanya, inilah kesempatan bagi Bapak. Bukankah Tuhan telah berkata kepada Bapak demikian? Musuhmu akan kuserahkan kepadamu. Perbuatlah sekehendakmu atas dia. Kemudian Daud menyelinap ke tempat Saul dan dengan diam-diam dipotongnya sedikit pinggir jubah Saul. Tetapi setelah itu Daud merasa bersalah karena ia telah melakukan hal itu. Ia berkata kepada anak buahnya, semoga Tuhan menjaga jangan sampai aku berbuat jahat terhadap rajaku yang telah dipilih Tuhan. Artinya
orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Sedikit pun tak boleh aku menyakitinya karena dia raja pilihan Tuhan. Ayat terakhir, demikianlah Daud menenangkan anak buahnya dan tidak mengizinkan mereka menyerang Saul. So ini adalah respon dari Daud. Ini luar biasa ya. Jadi anak buahnya ini istilahnya orang kepercayaannya Daud. Dia bilang, ini loh sudah ada kesempatannya. Tuhan itu kasih musuhmu itu ke dalam tanganmu. He is in your hand gitu kan. Dia sudah tepat di depanmu. Itu tinggal kamu habisin aja. Karena dia fokusnya kan lagi pada waktu itu lagi buang hajat ya, nggak fokus yang lainnya. Ini pasti waktunya Tuhan itu kasih musuhmu itu ke dalam tanganmu. Tapi ternyata Daud itu nggak milih untuk seperti itu gitu. Daud itu lebih memilih apa? Untuk ya udah, ini kayaknya salah, ini nggak bener. Dia cuma potong ujung jubahnya, udah gitu ngerasa bersalah. Cuma potong jubahnya, udah gitu ngerasa bersalah pula. Nah sampai sini tuh Saul tuh nggak berhenti, udah dikasih kesempatan hidup gitu ya. Saul masih nggak berhenti. Dia tetap aja ngejar-ngejar Daud kemanapun Daud pergi. Dikejar-kejar terus. Kumat lagi nih Saul nih. Dan mencari kemanapun Daud pergi. Dan hal yang sama terjadi, Daud dapat kesempatan bukan hanya sekali ternyata. Daud kesempatannya datang kedua kalinya. Datang kedua kalinya nih. Dalam 1 Samuel 26 ayat 7 sampai ke 9 dan ayat ke 11 kita mau baca bersama-sama. Maka pada malam itu Daud dan Abisai menyelinap ke dalam perkemahan itu dan melihat Saul sedang tidur di tengah-tengah perkemahan. Tombaknya tertancap di tanah dekat kepalanya. Abner dan pasukannya tidur di sekeliling Saul. Lalu kata Abisai kepada Daud, Allah telah menyerahkan musuhmu kepadamu pada malam ini. Izinkanlah aku menancapkan tombaknya sendiri ke badannya, tembus sampai ke tanah. Ku bunuh dia dengan sekali tikaman, tidak usah sampai 2 kali. Tetapi Daud berkata, jangan kau apa-apakan dia. Tuhan pasti menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang dipilihnya. Kiranya Tuhan mencegah aku membunuh raja yang dipilihnya. So, bisa kayaknya nggak masuk akal banget ya jadi Daud ini. Bayangin ini orang udah di depan mata, ini yang udah ngejar-ngejar kamu, yang membuat hidupmu tuh nggak nyaman, yang membuat hidupmu tuh kayak jadi pelarian terus kemana-mana kamu harus lari. Kamu nggak bisa kumpul sama keluargamu hanya karena orang ini. Nah ini sudah di depan mata, ya kan? Tinggal jelek aja, udah beres. Kamu bisa hidup nyaman, kamu bisa hidup enak gitu kan. Kamu nggak perlu jadi pelarian lagi. Tapi ya seperti inilah yang dipilih responnya oleh Daud. Oleh karena itu kita bahas di poin yang pertama nih. Kita bahas di poin yang pertama, attitude kita menunjukkan nilai diri kita. Kita mau ucapin sama-sama. Attitude kita menunjukkan nilai diri kita. Our attitude shows our worth and value. Nah cara kita menyikapi sesuatu itu pancaran dari hati dan diri kita. Benar gak sih? Cara kita meresponi sesuatu itu pancaran dari dalam diri kita. Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita berasal daripada hati kita. Dan ini bukan hanya untuk ucapan aja atau kata-kata aja atau semua yang keluar dari mulut, tapi juga termasuk dari semua yang kita lakuin. Mulai dari tingkah laku kita, tindakan kita, sikap dan apapun yang keluar dari diri kita itu terpancar dari dalam hati kita. Dan di dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 itu juga mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So apa sih yang dalam hati kita itu bisa kita pancarkan lewat apa? Ucapan kita, lewat sikap kita, lewat tindakan kita. Itu kesemuanya keluar dari hati kita. So kalau kita tarik kembali ya ke cerita tadi Saul dan Daud ini. Kita mau lihat Daud ini dan Saul ini orang yang seperti apa? Pribadi yang seperti apa? Kita lihat dari Saul dulu. Saul ini pribadi orang yang kelihatan banget orangnya itu reaktif, sangat reaktif, sumbunya pendek, ya kan, dikendalikan oleh emosi, oleh kayak istilahnya
nggak mikir apa-apa perasaannya saat itu, oke, aku mau ngelakuin ini, oke aku lakuin. Dan mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang dia rasain saat itu. Contohnya aja, dia bisa pilih 3.000 orang. 3.000 orang prajurit terbaik, nggak main-main 3.000 orang prajurit terbaik. Untuk hanya cari satu orang yang seharusnya ini di bawah kuasanya dia lebih powerful harusnya ya. Tapi dari keputusan yang dia ambil ini, kita bisa ngelihat bahwa kapasitas hatinya itu kecil. Kapasitas hati Saul itu kecil. Dan juga kita bisa melihat bahwa kualitasnya sangat-sangat rendah. Sangat rendah kualitasnya sebagai seorang raja itu nggak perlulah seperti itu. Nah kita mau bandingkan ini dengan seorang Daud. Daud itu seperti apa sih pribadinya? Daud itu orang yang apa adanya, orang yang nggak berpura-pura, yang nggak fake gitu ya katanya ya. Dan nggak dikontrol oleh emosinya pada saat itu. Kenapa aku bisa dibilang gitu? Iya, karena dia juga nggak terpengaruh ini sama omongan orang-orang di sekitarnya, orang kepercayaannya sekalipun, orang yang kayaknya dekat sama dia, yang omongannya itu masuk akal. Bener nggak masuk akal? Iya, ini orang mau bunuh kamu loh. Ini orang yang selalu cariin kamu, yang selalu nyakitin kamu. Udah di depan mata kenapa nggak bunuh aja gitu kan? Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi dia nggak milih untuk ngelakuin hal itu. Memilih yang kelihatannya lebih sulit karena itu yang benar. Itu nggak gampang, sangat-sangat nggak gampang. Oleh karena itu segala tindakan kita, segala sikap dan juga attitude kita itu menunjukkan nilai diri kita. Menunjukkan nilai diri kita. Sehingga kalau mau jujur, ya kalau mau jujur dengan diri kita sendiri, apa sih nilai diri kita? Kalau ada pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini, apa sih yang kita pancarkan dalam diri kita saat ini? Ya tenang. Tapi ini nggak perlu dijawab, saya nggak mau nunjuk terus tiba-tiba harus jawab gitu ya, enggak seperti itu. Tapi kita mau coba jawab dengan diri kita pribadi, ya dalam diri kita apa sih nilai diri kita? Apa sih yang kita pancarkan dalam diri kita itu apa? Nah sebuah kutipan bilang seperti ini. Your smile is your logo. Your personality is your business card. And the way you make others feel is your trademark. Yang bahasa Indonesianya, senyum Anda adalah logo Anda. Kepribadian Anda adalah kartu nama Anda. Dan cara Anda memperlakukan orang adalah ciri khas Anda. Nah yang kedua nih, poin yang kedua ya kita mau bahas adalah attitude kita menentukan apa yang akan terjadi berikutnya. Attitude kita menentukan apa yang akan terjadi berikutnya. Our attitude determines what's going to happen next. Kita mau ucapin sama-sama dalam bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Attitude kita menentukan apa yang akan terjadi berikutnya. Gambaran Saul dan Daud ini ya bukan berarti ceritanya pribadi Daud ini dan Saul ini berarti kalau misalnya Saul ini adalah orang yang sangat-sangat banyak salah. Dan sedangkan Daud ini orang yang sangat perfect, yang sempurna, yang hebat, yang luar biasa. No, ini bukan seperti itu. Karena Daud dan Saul ini sama-sama melakukan salah. Mereka sama-sama pernah melakukan kesalahan. Dan kalau dilihat ya, kalau biasalah orang manusia itu kan suka menimbang-nimbang. Oh dosa yang lebih mana lebih berat gitu kan. Kalau dibandingkan kesalahan Saul dan kesalahan Daud itu, kalau ditimbang-timbang itu kesalahan Daud itu lebih fatal, lebih berat gitu. Nah kita mau bahas bersama-sama kesalahan Saul itu apa sih? Kesalahan Saul itu melangkahi Nabi Samuel. Pada waktu itu mau jadi perang ya. Mau perang terus habis gitu si Saul ini dia ini kebingungan, dia ini ketakutan. Prajuritnya itu akan lari daripada dia. Jadi dia oke lah karena ini Nabi Samuel gak datang ya udah dia melakukan persembahan korban itu terlebih dahulu. Sampai akhirnya Tuhan itu akhirnya undur daripada dia. Karena apa? Karena Saul gak taat. Karena dia gak taat. Itu kesalahan Saul. Sedangkan kesalahan Daud itu apa? Kesalahan Daud ini lebih parah nih. Jadi dia ini gak sengaja lihat cewek. Ya kan? Lihat cewek dia lihat. Terus lihat cewek mandi dilihatin terus sama dia. Setelah itu setelah dia lihat cewek mandi. Jatuh cinta dong dia sama cewek itu. Setelah itu dia ngelihat cewek ini dia tahu cowoknya. Dia tahu suaminya. Suaminya itu ada prajurit yang loyal sama dia. Oke, dia punya strategi nih dalam pikirannya. Dia taruh suaminya ini di barisan paling depan. Di barisan paling depan tujuannya apa? Tujuannya supaya cepat mati, ya kan? Supaya cepat ya sudah nggak ada aja.
Dan akhirnya dia bisa sama cewek tersebut gitu kan. Ini ya istilahnya kayak benar-benar kayak fatal banget gitu ya. Tapi yang ternyata yang membedakan mereka berdua itu adalah apa? Yang berbeda dari Saul dan Daud. Saul itu fear of man. Yang artinya dia ini takut. Takut itu orang ninggalin dia. Takut orang itu kayak pergi dari dia. Rakyat-rakyatnya itu pergi dari dia. Dia takut. Ya kalau misalnya contohnya hari ini kayak orang unfollow di Instagram. Takut, ya dia takut. Tapi kalau Daud, ya ini fear of God. Yang artinya ketika dia ini tahu dia salah. Dia tahu dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia langsung berbalik ke hatinya mula-mula. Yaitu takut akan Tuhan. Keduanya itu tetap harus menghadapi konsekuensi dong, sama-sama salah, pasti ada konsekuensi dari perbuatan tersebut. Tapi yang membedakan adalah kondisi hati. Kondisi hati dan takut akan Tuhan itu yang membedakan mereka berdua. Sekali lagi dari hati ini, itu yang keluar. Ya, dari hati ini sumber dari segala sikap kita, dari segala attitude kita, dari ucapan dan segala yang kita lakuin. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 12, itu Tuhan bilang tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Bayangin, Tuhan gak salah tak Tuhan? Tuhan gak salah tak? Ini pembunuh loh Tuhan. Kok bisa Tuhan bilang gitu? Tapi Tuhan bilang, berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Karena apa? Karena Daud mau berbalik. Karena Daud tahu dia salah dan dia mau jadi punya hati yang takut akan Tuhan. Makanya di awal tahun itu kita juga membahas di seluruh Alpha Omega Church itu kita membahas tentang bersinar. Mari kita jadi pribadi yang bersinar. Ya kan, kita diingatkan di AOC, your skills can take you to the top, but it's your attitude that keeps you there. Skill dan kemampuan kita bisa bawa kita sampai ke puncak. Tapi sikap kita yang bisa memastikan kita untuk bisa stay atau berada di posisi tersebut. Di tahun 2024 ini kita berdoa, AOC berdoa itu supaya kita semua, setiap pribadi itu kita bisa jadi pribadi yang bersinar untuk menyinarkan terangnya Tuhan tentunya. Dan Tuhan itu juga melewati setiap proses kehidupan kita, itu memproses apa attitude kita, memproses sikap kita, yang mulai hari ini ya, supaya kita itu enggak hanya bersinar sebentar habis itu hilang. Bersinar sebentar habis itu redup. Bersinar sebentar habis itu enggak ada lagi. Tapi supaya sinar itu tetap ada dalam kehidupan kita dan akhirnya kita juga bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Yang percaya boleh beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita hari ini. Dan poin yang ketiga yaitu attitude kita menentukan masa depan kita. Kita mau ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3, attitude kita menentukan masa depan kita. Our attitude determines our future. Nah kita ini seringkali sebagai manusia ini kita gak sadar bahwa setiap reaksi yang kita lakuin nih, setiap respon yang kita lakuin ini, sesuatu yang kayak kita anggap tuh, alah cuma gini aja loh, alah sepele aja loh, alah kayak gini aja loh, gak apa-apa lah ya, gitu kan, kebiasaan setiap orang. Yang lebih disayangkan lagi, gak jarang kita itu lebih menuruti emosi saat itu. Kayak istilahnya digas-gasin gitu, dipol-polin, mau ngomong apa, wah keluarin semua, supaya lega, supaya dirinya lega. Atau sebaliknya, jadi orang yang istilahnya nggak mau supaya orang tahu kalau dirinya itu marah gitu kan, ditahan supaya nggak ada yang tahu. Tapi pada akhirnya juga nyakitin diri sendiri, juga nyakitin orang lain. Dan bahkan ini jadi bom waktu yang nggak tahu nanti kapan meledaknya. Keduanya itu bukan pilihan yang bijak, bukan pilihan yang benar. Sekali lagi, attitude atau sikap yang kita pilih saat ini itu berdampak saat ini dan nantinya. Nah kita juga perlu tahu ya bahwa yang kita lakukan hari ini dampaknya itu bisa hari ini langsung, ya langsung saat itu momen itu, tapi juga bisa nanti mungkin 1 tahun lagi, mungkin berapa tahun lagi, sama seperti saya bilang tadi adalah bom waktu yang nggak tahu kapan meledaknya. Oleh karena itu kita tahu bahwa setiap yang kita tuai, ya kan, itu adalah yang kita tabur. Apa yang kita tuai itu adalah apa yang kita tabur. Baik itu hal yang baik itu hal yang buruk sekalipun. Ya
Kembali lagi nih, kembali ke cerita Daud tadi. Daud bisa mengalahkan Goliat, masa tiba-tiba oh ya, aku siap untuk ngalahin Goliat. Enggak seperti itu. Daud enggak bisa mengalahkan Goliat saat itu tiba-tiba enggak bisa. Tapi Daud itu sudah dipersiapkan untuk bisa mengalahkan Goliat itu setiap harinya ketika dia menjaga domba kambingnya, ya kan? Gimana caranya? Ya ketika dia jaga dombanya, ketika ada beruang datang, ketika ada singa datang yang nyerang domba-dombanya, dia fight, dia melawan. Nah itulah latihannya. Setiap harinya yang dia hadapin ya seperti itu. Ada yang notice gak? Gak ada yang notice. Ada yang tepuk tangan gak? Gak ada yang tepuk tangan. Gak ada yang tahu. Yang dia alami hanya dia sendiri yang tahu sama kambing dombanya itu yang tahu. Gak ada yang ngasih, oh hebat luar biasa kamu ngalahin beruang, luar biasa kamu ngalahin singa. Gak ada yang tahu, gak ada yang paham. Tapi dari momen-momen kecil itu jadi latihannya Daud, baik itu secara apa? Secara fisik, secara skill maupun secara mental juga. Untuk ketika kalau menghadapi sesuatu yang besar, yang lebih besar daripada dia, yaitu beruang tadi dengan singa, itu dia gak gentar. Ya kan, gak kalah mental duluan gitu. Dan inilah momen-momen yang nggak terlihat itu, tapi menyiapkan Daud untuk menghadapi raksasa yaitu Goliat. Ya itu sama dengan kita, sikap kita ini sehari-hari yang kita mungkin ya kita mengontrol diri kita ya kan, mungkin nggak ada yang ngelihat ya, aduh ya cuma gini-gini aja, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang ngasih, nggak ada yang notice, nggak ada yang memperhatikan, tapi justru itu yang mempersiapkan kita untuk momen Goliat kita nantinya. Ya karena itu ada suatu kutipan nih, your attitude determines your altitude. Yang artinya sikap kita menentukan ketinggian atau posisi kita. Sikap kita menentukan posisi kita. So setelah kita tahu nih poin 1, poin 2, poin 3 tadi, apa sih yang harus kita lakukan? Supaya kita jadi better person, supaya kita jadi punya attitude yang sehat, yang lebih baik. Karena ini dampaknya bukan biasa atau simple ya, tapi ini sangat-sangat penting, berdampak untuk saat ini dan juga pada saat nantinya. So ada 2 nih yang bisa kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, izinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Allow God to process us. Kita ucapin sama-sama ya, 1, 2, 3, izinkan Tuhan memproses kita. Nah setiap attitude, setiap tindakan yang kita lakukan tuh supaya benar tuh pasti harus diproses dulu. Seperti kita punya anak ya, anak kecil gitu. Dia nggak ngerti nih, kalau nggak benar kita pasti harus bilangin dulu dong. Dan akhirnya benar. Ya sama seperti itu. Setiap attitude itu harus diproses dulu supaya jadi benar. Dan Tuhan itu mau proses hidup kita, Tuhan itu mau bentuk setiap pribadi, setiap kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya hanya supaya kita ini semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya seringkali Tuhan itu lewatkan kita ke problem, ke tantangan, ke masalah yang kita pikir tuh kayak susah banget ya Tuhan. Aduh lu gak kuat aku Tuhan. Kita harus menghadapi orang-orang yang gak gampang, yang sukar, yang sulit banget gitu. Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sangat-sangat gak mudah buat kehidupan kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya membuat kita ini semakin serupa dengan Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So kembali lagi tujuannya apa sih? Semua yang kita hadapin, semua proses kita, semua tantangan yang kita hadapin, semua hal-hal yang gak mengenakan yang kita hadapin, tujuannya adalah untuk memurnikan diri kita lagi, untuk memproses diri kita lagi supaya hati dan attitude kita ini tetap baik, tetap benar dan tetap sehat. Nah beberapa waktu yang lalu nih, kalau kita main sosial media ya, Pastor Elisheba dan Pastor Elisa juga mengutipnya di sosial media mereka yang ilmu-ilmu. Yang pertama nih ilmu padi. Ilmu padi itu makin berisi makin merunduk katanya. Ya makin berisi makin merunduk.
Yang kedua, ilmu babi. Ilmu babi berisi nggak berisi tetap nunduk, ya kan? Kalau babi berisi nggak berisi, ya kurus maupun gendut, ya tetap dia nunduk aja. Yang ketiga itu ilmu token listrik. Ilmu token listrik itu makin dikit, makin berisik, ya kan? Kalau kita di rumah-rumah zaman sekarang tuh kayaknya semua pakai token gitu ya. Kalau misalnya udah mau habis itu kan berisik banget gitu suaranya. Yang terakhir ini, ya mohon maaf ya saudara ya. Yang terakhir ini ilmu tahi ya. Sudah dibawa, nggak ada yang berani nginjek, ya kan? Ya siapa yang mau berani nginjek itu loh. Ya ini proses Tuhan itu memang bermacam-macam banget, ya kan? Macam-macam banget. Nggak ada yang kita tahu. Makanya dibawa bercanda aja, bisa nggak? Dibawa bercanda aja. Dibawanya santai aja, bisa nggak kira-kira? Kadang ada yang perlu kita belajar, ya kan? Dari mungkin tadi yang dibilang ilmu, mohon maaf lagi, ilmu tahi tadi. Ya supaya kita ini belajar jadi orang yang rendah hati. Oleh karena itu kalau misalnya dibilangin orang, oh maaf, tahi lu, itu jangan marah gitu kan. Itu jadi reminder aja supaya kita jadi orang yang rendah hati. Enggak gitu ya saudara ya. So yuk kita miliki hati yang terbuka, ya kan, hati yang terbuka. Sikap yang mau terus diproses oleh Tuhan, yang mau dibentuk oleh Tuhan, dan izinkan Tuhan itu memproses kehidupan kita. Supaya dia bisa bawa kita itu berbeda, ya kan, lebih daripada sebelumnya, menjadi terangnya Tuhan. Bukan hanya bersinar langsung habis, bersinar sebentar langsung enggak ada lagi, tapi sinar itu tetap ada, sustainable dan tahan lama. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua yaitu hikmat dan hikmat lagi ya. Hikmat dan hikmat. Wisdom dan wisdom. So kondisi hidup itu bermacam-macam. Mulai nggak ada yang sama persis, ya kan? Satu orang tuh nggak akan mengalami hal yang sama sekali lagi, nggak akan. Berbeda banget itu setiap momen itu berbeda, setiap season berbeda. Dan dalam banyak hal dalam hidup ini kita akan butuh sikap yang berbeda-beda juga, ya nggak sama juga. Bukan berarti kita ini banyak muka, pakai muka yang pertama, pakai muka yang kedua, enggak seperti itu. Tapi kita ini tahu bahwa manusia itu adalah manusia yang sangat dinamis, cepat berubahnya. Jadi nggak bisa nih semua kayak resepnya, oke, kalau ini A, kalau ini B, nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa punya hikmat dari Tuhan, punya hikmat untuk bisa apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadang situasi itu mirip, tapi orang yang berbeda, sikap kita juga harus berbeda, approach kita berbeda. Sama halnya kalau orang yang sama nih, tapi situasinya beda, approach kita juga bisa beda, sikap kita juga harus bisa beda. Makanya kita sangat butuh apa yang namanya hikmat Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan Yesus sudah bilang, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi jangan jadi orang tuh kayak ya mengasihilah. Udah tahu dibodohin gitu ya. Mengasihi. Itu juga gak bijak. Tapi jangan jadi orang yang selalu hanya tegas. Pokoknya aku kayak gini, gak mau tahu aku kayak gini. Itu juga gak bisa. Jangan jadi orang yang hanya cerdik aja. Ya tapi Tuhan memanggil kita semua itu untuk jadi keduanya. Untuk bisa balance. Makanya apalagi sih kita perlu hikmat Tuhan. Gimana kita harus bertindak, gimana harus kita melakukan sesuatu itu di saat seperti apa itu kalau kita nggak punya namanya hikmat Tuhan, kita nggak akan bisa. Dan di ayat berikutnya itu ini memang Yesus sedang menjelaskan tentang menghadapi penganiayaan, ya kan, karena namanya menghadapi ajaran sesat. Tapi sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20 kita akan baca karena ini ayat terakhir. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. So ini bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita, gimana kita harus berattitude ya.
apabila kita menghadapi hal-hal atau situasi yang memancing emosi kita, memancing kayak istilahnya amarah kita enggak bersandar pada emosi kita. Tapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan yang bisa memberikan apa? Hikmat kepada kita. Supaya respon yang kita lakukan, yang kita putuskan itu dikaruniakan oleh Tuhan pada waktu itu. Supaya bukan kita yang berkata-kata, tapi Tuhan yang memberikan kata-kata itu. Supaya bukan ego kita yang berkata-kata atau bertindak. Bukan emosi kita yang sesaat yang berkata-kata atau bertindak. Tapi Roh Kudus, Dia yang berkata-kata dan bertindak lewat kehidupan kita. Supaya apa? Supaya sekali lagi kita semua jadi orang yang semakin serupa dengan Yesus saja. Oleh karena itu hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, attitude atau sikap kita menunjukkan nilai diri kita. Yang kedua, attitude atau sikap kita menunjukkan apa yang akan terjadi berikutnya. Yang ketiga, attitude atau sikap kita menunjukkan masa depan kita. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita bagi berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Yes God, Kau datangkan Tuhan. Haleluya. Kau mau jadikan kami Tuhan serupa denganmu Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Biar kami Tuhan, Kau sendiri hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menjumpai setiap kami ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan. Kau bisa mengubahkan setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini ya Bapa, situasi kehidupan kami saat ini Tuhan. Biar nilai diri kami Tuhan, kami juga tahu Tuhan hidup kami itu untuk Engkau ya Bapa. Biar kami terus bisa bersinar Tuhan, menyinarkan terang-Mu ya Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Biar orang-orang di sekitar kami Tuhan juga mengalami dampak yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu gak selesai sampai di tempat ini Tuhan. Tapi Engkau mulai hari ini Tuhan, Kau mau berbicara Tuhan lebih pribadi kepada setiap kami Tuhan. Biar kami jadi dan dibentuk jadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Biar kami punya hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa meresponi setiap tantangan Tuhan. Meresponi setiap hal Tuhan. Bukan karena emosi kami Tuhan. Bukan karena amarah kami saat itu juga Tuhan. Tapi karena Engkau memberikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Setiap perkataan kami Tuhan Kau ubahkan Tuhan. Setiap attitude kami Tuhan Kau ubahkan Tuhan.
Setiap tingkah laku kami Engkau ubahkan Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari diri kami Tuhan Engkau ubahkan Tuhan. Biar nama-Mu yang terus dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh haleluya. Terima kasih. Oh ya Tuhan. We worship you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau ada bersama kami ya Tuhan. Oh Yesus, Kau ditinggikan atas setiap kami. Kami menyembah Engkau. Oh ya Yesus, ubahkan setiap kami. Ubahkan kami ya Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. We worship you Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kita katakan bersama. Yes God, ubahkan setiap kami Tuhan. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan-Mu. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes God, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya luar biasa Tuhan. Biar kami terus diberi hikmat-Mu Tuhan dalam setiap melangkah dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap harinya Tuhan. Setiap momennya Tuhan. Saat kami emosi Tuhan. Saat kami berpikir gak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan. Buat setiap kami ya Bapa. Kau ubahkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan. Nilai diri kami itu untuk memancarkan sinar-Mu dan terang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Diberkatilah jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah dari surga. Berikan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Baik itu berkat jasmani dan berkat rohani ya Bapa. Dan kami dalam situasi apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau juga jauh. Dan Engkau terus Tuhan akan memberikan hikmat-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday semuanya, Tuhan memberkati.